Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Nah, tadi setelah kita mendengarkan berbagai informasi inspiratif ya, Lin ya. Dan sekarang kita akan memasuki segmen Lintas Borneo. Lintas Borneo, tapi kita mau lihat dulu teman-teman yang standby dari masing-masing stasiun. Kita hadirkan. Jeng jeng. Wah, lengkap. Wow. Kita langsung sapa saja dari Kalimantan Selatan ada Siva Aziza. Halo Siva. Iya. Nanti kita akan hubungkan kembali ya, karena mungkin saat ini ada beberapa kendala. Nanti kita akan menyapa lagi rekan dari Kalsel. Kita beralih ke Kalimantan Timur, ada bestie aku, Kiki Fitra. Halo, selamat pagi Kiki. Halo, selamat pagi juga Linda dan juga Jeff. Waduh, Wow. gimana kabarnya hari ini Ki? Sehat. Bagaimana nih kabarnya Jeff dan juga Linda? Wah, ini katanya kangen sama kamu. Betul, kita merindukan senyum manis Kiki muncul di layar kaca. Iya, akhirnya ya kita satu Oke. frame lagi. Iya, terima kasih Kiki. Selanjutnya kemana Selanjutnya lagi? kita beralih ke Kalimantan Tengah, ada Ramadhani Fitrianti. Halo, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi Jeff dan juga Linda, kabar baik. Wah, luar biasa sekali akhirnya. Dan yang paling terakhir dari Kalimantan Barat ada Febiola Indah. Selamat pagi Febi, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi Jeff dan Herlinda, kabar saya tuh baik. Iya, tapi kayaknya tadi ada tarikan nafas yang mungkin ada lanjutannya begitu ya. Baik, tapi bagaimana? Oke, terima kasih Febi untuk informasinya. Kita coba tersambung lagi ke Kalimantan Selatan mungkin ya. Kita coba sekali lagi. Halo, selamat pagi Siva Aziza. Halo, selamat pagi Jeff dan juga Linda. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Terdengar sangat merdu sekali Siva. Oke, terima kasih rekan-rekan. Suaranya sudah oke, mantap. Nanti biar kita dengarkan informasi dari rekan-rekan juga lebih mantap lagi suaranya. Nanti kita akan jumpa lagi ya teman-teman. Dan tentunya pemirsa, kita akan memasuki segmen di mana nanti kita akan memberikan informasi dari Kalimantan Utara terlebih dahulu. Kita saksikan dalam Lintas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat. DPKP Kaltara juga menjamin pengawasan ketat terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Berikut informasinya untuk Anda. Menjelang Hari Raya Kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara memastikan stok hewan kurban di wilayah Kaltara dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara Suryanto mengatakan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus memperhatikan ketersediaan hewan kurban agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi saat Idul Adha nanti. Namun untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar, DPKP Kaltara juga mendatangkan ribuan hewan kurban dari luar daerah, khususnya dari Jawa dan Sulawesi. Pihaknya memastikan seluruh hewan yang masuk ke Kaltara telah melalui pemeriksaan kesehatan dan pengawasan ketat. DPKP Kaltara juga bekerja sama dengan pihak karantina guna memastikan hewan yang didatangkan aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Jadi ada pengusaha-pengusaha memang untuk peternakan sapi didatangkan dari Sulawesi. Kemudian mungkin ada dari Jawa, tadi Mas Kris ya, dari Jawa, juga didatangkan dari sana. Dan sudah melalui proses yang didatangkan itu kan melalui proses instansi vertikal juga, seperti karantina, sudah dijamin kesehatannya untuk masuk di sini. Ada kerjasama dari karantina asal dan karantina sini.
Lebih lanjut, Suryanto mengungkapkan pemerintah juga tetap mengutamakan produksi lokal agar para peternak di Kaltara tetap dapat berkontribusi dalam penyediaan hewan kurban. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, masih dari Kabupaten Bulungan, DPRD Bulungan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan daerah yang defisit akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dan berikut informasi selengkapnya. Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit akibat adanya efisiensi anggaran dan pemerintah pusat, DPRD Bulungan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Bulungan Rianto mengatakan kondisi efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kabupaten Bulungan, namun juga dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu diperlukan langkah strategis untuk menggali potensi pendapatan daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar yakni sektor galian C. Rianto menyebut adanya surat edaran gubernur terkait pengelolaan galian C merupakan bagian dari upaya penataan agar pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat lebih optimal. Selain itu, DPRD juga menyoroti optimalisasi retribusi di pasar induk, khususnya pada sektor parkir. Menurutnya, pengelolaan retribusi yang maksimal dapat menjadi tambahan pendapatan bagi daerah. Untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada, ya, termasuk galian C tadi, ya, kan kemarin ada surat edaran dari gubernur, ya, itu kan langkah juga langkah untuk memperbaiki atau membenahi di wilayah galian C. Itu kan juga supaya ada peningkatan pendapatan asli daerah. Rianto berharap berbagai potensi pendapatan daerah yang ada dapat dikelola lebih maksimal sehingga mampu menopang kondisi keuangan daerah di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Ya pemirsa, tadi kalau kita ngelihat visual yang ada di layar kita ini pemirsa untuk informasi mengenai PAD ini tadi, itu kantor Bupati masih sangat cantik dan apik sekali di sana. Dan sangat sedihnya tadi malam pada pukul 21 lebih waktu Indonesia bagian tengah, kita turut bersedih ya, Jeff. Betul, kami seluruh kru dari TVRI Kalimantan Utara yang bertugas turut prihatin terhadap bencana yang terjadi di kantor Bupati Kabupaten Bulungan. Semoga peristiwa ini segera berlalu dan bisa melalui dilakukan proses perbaikan secepat mungkin. Iya, dan untuk tragedi yang terjadi adalah kebakaran dan langsung sigap dari petugas langsung memadamkan api pada pukul 23 lebih waktu Indonesia bagian tengah sudah mereda dengan baik, dan kita doakan lebih baik untuk strategi kedepannya lagi. Oke, Jeff, kita balik lagi yuk nyapa rekan-rekan kita kembali lagi menyapa rekan-rekan kita. Apakah sudah terhubung kembali? Oke, semua teman-teman sudah terhubung kembali nih. Berarti kita langsung aja ya ke informasi yang pertama ya. Kita sapa teman-teman dari Kalsel. Silakan Siva Aziza untuk informasinya hari ini. Baik, terima kasih Jeff, Linda, dan juga pemirsa Ini Borneo. Langsung saja ke informasi yang pertama dari Kalimantan Selatan. Berantas pungutan liar terhadap sopir truk, petugas gabungan Satreskrim Polresta Banjarmasin dan Ditkrimsus Polda Kalsel razia sejumlah SPBU di Banjarmasin. Dari 4 orang yang diamankan, 1 terduga diproses hukum karena kedapatan melakukan pungli secara langsung. Berikut liputan selengkapnya. Razia gabungan ini dilakukan menyusul banyaknya aduan dari para sopir truk yang resah dengan praktik pungutan liar saat mereka mengantri untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Dalam operasi ini, petugas mengamankan 4 orang yang diduga kuat sering melakukan pemalakan di beberapa area SPBU di Banjarmasin. Dari 4 orang yang diamankan, 1 diantaranya yakni Robiansyah, kini resmi diproses hukum karena kedapatan langsung melakukan pungutan liar. Dalam melancarkan aksinya, Robi langsung naik ke atas truk melalui pintu samping, kemudian langsung mengancam para sopir untuk meminta sejumlah uang.
Kepada penyidik, Robi mengaku telah melancarkan aksi pemerasan ini selama beberapa bulan terakhir. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti uang tunai senilai Rp375.000 yang diduga merupakan hasil pemalakan pada hari itu. Atas perbuatannya, Robiansyah dijerat pasal 482 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dapat dimajukan ke penyidikan satu orang atas nama Robiansyah. Modus yang cara yang dia melakukan pemerasan, dia menaikin truk. Dengan ada yang menaikin itu, supir merasa terancam, takut kan, dengan dimintai uang sebesar 150.000 per truk. Pakai sajam tidak. Untuk saat ini tidak ada. Mungkin kalau ada mungkin supir yang melawan, mungkin mereka bisa menggunakan sajam. Kalau dia beberapa bulan ini. Masyarakat khususnya para sopir truk dihimbau agar segera melaporkan ke petugas jika kembali menemukan aksi pungutan liar atau pemalakan di area SPBU. Ke informasi selanjutnya, keterlambatan kedatangan kapal dari Sulawesi memicu kenaikan harga cabai di sejumlah pasar di Banjarmasin. Dalam 3 hari terakhir, komoditas cabai asal Sulawesi mencapai Rp75.000 per kilogram. Berikut liputan selengkapnya. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Banjarmasin mengalami kenaikan signifikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan ini terjadi pada cabai lokal maupun cabai pasokan dari Sulawesi. Berdasarkan pantauan tim TVRI di salah satu pasar sentra di kawasan Banjarmasin, harga cabai lokal saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, cabai asal Sulawesi dijual di kisaran Rp75.000 per kilogram. Para pedagang menyebutkan kenaikan harga dipicu oleh terlambatnya kedatangan kapal pengangkut barang dari Sulawesi. Akibat keterlambatan tersebut, pasokan cabai ke pasar menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang. Harganya? 75 sampai dengan harga? Ya 70, 75. Itu cabai dari mana, Pak? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Kalau cabai dari Jawa, Pak? Ada. Enggak ada. Kenapa jadi ada mengalami kenaikan ke cabai, Pak? Tapi Sulawesi, Jawa minta Sulawesi. Yang Sulawesi berapa? Lambat naik ya? Lambat naik. Datangnya lambat? Datang lambat. Udah 3 hari. Udah 3 hari nih. Kalau sandar kapal emang lambat terus kah, Pak? Atau gimana? Kapal itu perjalanan jauh, Sulawesi. Dalam dari kapal, dari Selatan itu. Kapalnya terlambat. Hari ini mah tambah larangan. Dalam? Besok mah mahal. Oh, kalau besok tambah mahal lagi? Nggak ada kapal. Nggak ada kapal. Biasanya kapal sandar berapa hari sekali, Pak? Sekali aja. Sehari sekali. Tapi bisa kadang nggak ada yang sandar juga malah. Sandar. Dalam sehari bisa berapa ton ngambil kaca, Pak? Ya kalau yang 2 pikul. 2 pikul. Ibu rawit. Tiung 70. Tiung 70. Yang rawit tuh lokal aja, Ji? Lokal. Bila yang Sulawesi Pang Ci kena anu Ji berapa? 70. Sulawesi 70. Stok aman aja nggak, Ji? Minggir. Bila anu Pang Pulang Ji? partai 60. Bila ini partai 60. Ji, misalnya harga dari yang Sulawesi ini naik kah turun kah, Ji? Ini pina naik. Ini kenapa Ji biasanya naiknya nih, Ji? Bila naik itu kurang barangnya. Iya. Tetap lambat. Sehari Pang Ji biasanya datang aja kah atau memang lambat? Kadang-kadang harus sehari, kadang-kadang setiap hari. Tak hanya itu, keterlambatan sandar kapal di pelabuhan juga diprediksi masih akan berdampak pada ketersediaan pasokan cabai dalam beberapa hari ke depan. Jika distribusi belum kembali normal, harga cabai diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Para pedagang berharap pasokan cabai dapat segera kembali lancar agar harga kembali stabil dan tidak semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Demikian 2 informasi yang dapat dibagikan dari Kalimantan Selatan. Kembali ke Jeff dan Linda di Kalimantan Utara. Oke, baik, terima kasih Siva untuk informasinya. Iya, luar biasa sekali ya tadi kita sama-sama menyaksikan dan tentunya kita melanjutkan lagi ke TVRI Kalimantan Timur. Ada Kiki Fitra, silakan Kiki untuk informasi Anda. Baik Jeff dan Linda, informasi pertama dari Kalimantan Timur. Penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT yang semakin meresahkan mendorong BPOM Samarinda memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan melalui kegiatan edukasi.
Berikut informasi selengkapnya. BPOM Samarinda menggelar kegiatan edukasi, sosialisasi, dan diskusi bersama sejumlah stakeholder untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran seluruh pihak dalam merespon ancaman penyalahgunaan OOT yang kian meningkat di masyarakat. Dalam kegiatan itu, hadir narasumber dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim, Balai Rehabilitasi, serta instansi terkait lainnya. Kepala Balai Besar POM Samarinda, Agung Kurniawan menegaskan penanganan penyalahgunaan OOT tidak bisa dilakukan secara sesaat, melainkan harus berjalan secara berkelanjutan. Kepala BPOM Samarinda menilai kolaborasi antar stakeholder menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan OOT yang saat ini cukup meresahkan. Artinya tidak hanya berhenti di sini, karena memang sesungguhnya agenda semacam ini itu harus dilakukan secara terus dan berkelanjutan. Nah, inilah menjadikan kita untuk momentum di mana kita untuk mencoba untuk mengkolaborasikan kembali langkah-langkah yang nyata untuk memberikan dampak terkait dengan merespon adanya penyalahgunaan OOT yang cukup meresahkan ini. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya kami melibatkan banyak stakeholder nih gitu ya, dari akademisi, dari komunitas ya, kemudian dari pemerintahan ya. Selain melakukan sosialisasi, seluruh pihak juga didorong untuk melakukan langkah jemput bola agar edukasi dan pencegahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. BPOM Samarinda berharap partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan OOT terus meningkat sehingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal. Afifah Asrul dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pelestarian dan promosi kebudayaan di Kota Samarinda terus dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan diwujudkan dengan penetapan 4 karya budaya khas Kota Samarinda sebagai warisan budaya tak benda WBTB nasional oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Penetapan 4 karya budaya khas Samarinda menjadi bukti bahwa kekayaan tradisi dan identitas budaya daerah masih terjaga dan mendapat pengakuan secara nasional. Langkah ini dinilai menjadi upaya penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda, Barlin Hadi Kesuma menyampaikan, penetapan WBTB nasional tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap nilai budaya, namun juga menjadi sarana promosi agar kebudayaan khas Samarinda lebih dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Pemerintah kota terus mendorong keterlibatan generasi muda untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerah. Selain WBTB, Disdikbud Kota Samarinda saat ini juga tengah mengusulkan sejumlah cagar budaya asli Kota Tepian agar dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Upaya itu dilakukan melalui pendataan kajian akademis hingga melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Adanya penetapan 4 karya budaya khas Samarinda itu sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, di mana 4 ini sudah sejajar dengan karya-karya budaya dari provinsi dan kota kabupaten di tempat lainnya. Kemudian kita juga mengusulkan kembali beberapa cagar budaya asli dari Kota Samarinda untuk menjadi cagar budaya nasional seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Masjid Sirotol Mustaqim di Samarinda Seberang. Itu kita dorong untuk menjadi salah satu cagar budaya nasional yang nanti menjadi kebanggaan Kota Samarinda. Barlin menambahkan, pihaknya berharap penetapan WBTB dan pengusulan cagar budaya nasional dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Dengan demikian, nilai-nilai budaya lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen terus mendorong berbagai program pelestarian budaya, termasuk melalui festival edukasi kebudayaan, serta kolaborasi dengan komunitas dan pelaku seni, agar warisan budaya daerah tetap hidup dan dikenal generasi mendatang. Kris Dimas dari Samarinda melaporkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kembali ke studio TVRI Kalimantan Utara, Jeff dan Linda. Oke, thank you Kiki untuk informasinya. Oke, dan kita sekarang beralih ke Kalimantan Tengah. Ada Ramadhani Fitrianti. Silakan untuk informasinya. Baik, Jeff dan juga Linda, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Perayaan Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah satunya dirasakan para pedagang souvenir khas Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya yang mengalami peningkatan penjualan selama festival berlangsung. Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, namun juga mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Peningkatan penjualan dirasakan para pedagang souvenir khas Kalimantan Tengah di pusat penjualan souvenir Jalan Batam, Kota Palangkaraya. Banyak pengunjung dan wisatawan membeli berbagai oleh-oleh khas daerah sebagai buah tangan. Haji Mahdan, salah satu penjual souvenir, menyampaikan bahwa selama festival berlangsung jumlah pembeli meningkat dibanding hari biasa dan pembeli banyak membeli makanan khas seperti amplang, kemudian pernak-pernik seperti gelang dan kalung, batu permata hingga baju bermotif khas Kalimantan Tengah. Ini aksesoris, batu permata, makanan-makanan khas Kalimantan, souvenir dan tikar gitu. Alhamdulillah sudah mulai ramai daripada sebelum-sebelumnya, apalagi dalam rangka ulang tahun kampanye. Ini udah banyak yang datang, banyak yang alhamdulillah. Haji Mahdan menambahkan souvenir yang dijual memiliki harga yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan bahan produk yang dibeli. Tidak hanya diminati masyarakat lokal, sejumlah wisatawan dari luar daerah juga turut berburu kerajinan dan makanan khas Kalimantan Tengah. Momentum FBIM diharapkan terus menjadi sarana promosi budaya, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal di Kalimantan Tengah. Muhammad Harto dan Martimbo Tambunan, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir membuat debit air Sungai Arut meningkat dan meluap. Akibatnya, sejumlah desa di Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat terdampak banjir. Desa Nangamua. Banjir merendam sejumlah wilayah Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat yang berada di bantaran sungai, di antaranya Desa Nengamua, Desa Gandis, Desa Sukarame, hingga Kuran Pangkut. Ketinggian air di beberapa titik bervariasi dan mulai mengganggu aktivitas warga. Meski demikian, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Selain karena kondisi banjir yang belum terlalu parah, mayoritas rumah warga di wilayah tersebut merupakan rumah panggung, sehingga dinilai masih aman untuk ditempati. Ini dampak dari kemarin terjadi hujan intensitas tinggi, ekstrim ya, selama hampir beberapa jam, yaitu beberapa hari. Jadi mengakibatkan air dari hulu meluap, kemudian turun ke wilayah-wilayah yang terendah, maka itu ada beberapa wilayah kita yang terendam. Pihak pemerintah kecamatan bersama aparat desa terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit air, serta mengimbau masyarakat tetap waspada jika curah hujan kembali meningkat. Dari Pangkalan Bun, Yepta melaporkan. Demikian dua informasi dari Kalimantan Tengah, kembali ke Jeff dan juga Linda di Kalimantan Utara.
Baik, terima kasih Ramadhani untuk 2 informasinya dari Kalimantan Tengah. Oke, nah yang paling terakhir nih dari Kalimantan Barat ada Febiola Indah. Silakan Febi untuk informasi Anda. Baik, terima kasih Jeff dan Herenda. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Dalam sidang terbuka Dies Natalis ke-67, Universitas Tanjung Pura meresmikan inovasi Pila Box, mesin penukar botol plastik menjadi pulsa, sebagai upaya mendorong kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah modern. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67 Untan, sidang terbuka ini menjadi momentum bagi Untan menegaskan komitmen dalam mendorong inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, peresmian inovasi pengelolaan sampah melalui peluncuran mesin pilah box. Mesin ini merupakan teknologi inovatif yang memungkinkan masyarakat menukarkan botol plastik bekas menjadi pulsa elektronik. Inovasi ini menjadi bagian dari langkah nyata kampus dalam mendukung program keberlanjutan lingkungan. Melalui peringatan Dies Natalis ke-67 ini, Untan berharap dapat menjadi kampus yang inovatif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke informasi yang kedua, edukasi literasi media dan penyiaran sehat menjadi bagian dari pameran akademik yang digelar di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kegiatan ini juga menampilkan karya mahasiswa dari berbagai fakultas sebagai bentuk diseminasi hasil pembelajaran. Berikut informasi selengkapnya. Ketua KPID Kalimantan Barat, Ramdan, mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan FISIP Untan dalam kegiatan pameran akademik bertajuk Ruang Artikula Pameran 1.0. Dalam kegiatan tersebut, KPID membuka pojok aduan, simulasi siaran, serta edukasi tentang penyiaran sehat kepada pengunjung. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan tukar gagasan terkait perkembangan media serta literasi digital di kalangan generasi muda. Dosen FISIP Untan sekaligus Ketua Panitia Andi Supiandi menjelaskan pameran ini merupakan kolaborasi 4 fakultas yaitu FISIP, Teknik Pertanian, dan FKIP. Output kegiatan ini adalah diseminasi karya mahasiswa agar hasil pembelajaran tidak hanya berhenti di kelas. Untuk kemudian memberikan kontribusi dan ikut terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media gitu ya kepada publik kita, karena memang perkembangan informasi teknologi saat ini, maka menurut kami ini salah satu momen penting dalam hal kita melakukan pendidikan atau edukasi literasi media kepada publik kita. Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat bisa tahu apa saja yang dikerjakan oleh mahasiswa dan seperti apa pengetahuan yang mereka dapat, sehingga nanti bisa menjadi salah satu input bagi masyarakat luas gitu. Setidaknya untuk memperkenalkan program studi yang ada di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Salah satu peserta, Alifa, menjelaskan karya yang dipamerkan merupakan hasil observasi isu di Pontianak dan Kalimantan Barat yang kemudian diolah menjadi produk jurnalistik dalam bentuk poster. Observasi dulu topik-topik apa yang menarik gitu kan di Pontianak, enggak sih di Kalimantan Barat lebih tepatnya. Nah, jadi setelah mendapatkan topik yang menarik, baru kami mencari narasumber yang kredibel yang pertama, dan pastinya harusnya lebih dari satu karena ini penulisan berita mendalam. Pameran ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa dan publik sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait isu sosial dan perkembangan media. Dari Kota Pontianak, Maulidi Murni melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat. Kembali ke Jeff dan Herlinda di studio Kalimantan Utara. Terima kasih Yola untuk 2 informasi dari Kalimantan Barat dan juga dari Siva, Kiki, dan Ramadhani. Terima kasih banyak untuk semua informasi dari rekan-rekan pada hari ini dan kami mengucapkan selamat kembali bertugas. Nah, ini kita sudah biarkan mereka pergi. Aku juga deh mau biar aku yang pergi. Loh, kok kayak judul lagu ya? Kayak judul lagu kan? Iyalah, karena nanti habis ini pemirsa kita akan saksikan Biar Aku Yang Pergi oleh Fadil.